Queen Party menangis karena hamil. Padahal itu akibat logis dari pilihannya sendiri. Mirip kayak di film Sore ketika masa depan datang lebih dulu untuk memperingatkan, tapi tetap diabaikan. Woi, Hai, aku Sore, istri kamu dari masa depan. she knows everything about me. Every little detail of my life. Nanti kalau Kasindi nikah, kamu pulang ya. Kita ketemu di sana. Oke, katakanlah aku percaya kamu dari masa depan. Terus mau kamu apa? Mau buat hidup kamu lebih baik. Hidup aku baik-baik aja. Seringkali kita tahu mana yang salah, tahu akibatnya, bahkan udah diperingatkan tapi tetap dijalani. Lalu saat akibat itu datang, kita pura-pura terkejut. Kenapa bisa begitu? Di akhir video ini, kita akan bahas satu insight penting. Kalau di film Sore aja masa depan bisa datang untuk memberi peringatan, berarti sebenarnya kita juga bisa loh melihat dan menentukan takdir masa depan dari sekarang. Stay sampai habis karena pemahaman ini bisa bantu kamu bikin keputusan yang gak perlu disesali nanti. Halo Coach, Hai, apa kabar nih Coach? baik. Oke, Coach, ini kan lagi booming film Sore ya Coach ya. Nah itu Coach udah nonton belum nih? Coach? Belum, tapi katanya bagus banget tuh. Iya sih Coach. Ya, saya sih benar. karena lihatnya bagusnya gara-gara ngelihat beberapa potongan-potongan tentang Sore sih. Cerita Sore ini adalah seorang wanita, pasangan ya, Betul pasangan. pasangannya Jonathan ya. Mm-mm. Dia datang dari masa depan Mm-mm. untuk memberitahu, untuk mengubah perilakunya si Jonathan supaya tidak mati muda gitu, kurang lebih gitu ya. Iya, betul, Coach. Iya, gimana? Kalau misalkan kita nih, berarti bisa kayak tahu dong masa depan itu bakal ada peringatan buat kita Coach. Ah, Bagaimana kita bisa tahu kalau misalkan peringatan itu sebenarnya udah ada di masa depan buat kita sekarang ini Coach? Oke, good. Gini, saya coba dari berbagai sudut ya kita bicara ya. Di dalam, saya mau coba bicara yang pertama dari sebuah sudut pandang dari pandangan dari Stephen Covey. Oke. Stephen Covey yang bikin buku tentang Seven Habits, dia mempunyai sudut pandang mengenai nasib kita atau destiny. Destiny ya. Kalau saya bilang destiny, mungkin kamu bilang takdir. Saya bilang tuh nasib sebenarnya ya. Takdir kita tuh udah bisa kita tentukan sendiri gitu ya. Oke. Walaupun banyak yang mengatakan takdir kita itu Tuhan yang atur gitu ya. Kalau saya ngelihatnya adalah tergantung jalan cerita. Kalau di zaman saya dulu, saya nggak tahu di zaman kamu. Zaman saya dulu tuh ada satu buah komik. Itu yang menentukan jalan ceritamu sendiri. Itu komik tuh menarik banget buat saya. Dari zaman dulu waktu zaman saya SD atau SMP, itu komik-komik kayak gitu saya suka cari tuh. Jadi misalkan ada kehidupannya kayak gini, nanti ada persimpangan jalan. Nah, ada persimpangan jalan A, ada persimpangan jalan B, ada persimpangan jalan C. Kamu mau pilih yang mana? Ketika perjalanan A, nanti ada persimpangan jalan lagi. Terus gitu, yang B ada persimpangan jalan, C ada persimpangan jalan. Yang bikin buku itu idenya menurut gue keren sih. Kenapa saya bilang keren? Karena hidup kita kan penuh dengan pilihan-pilihan ya. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, itu benar-benar menginspirasi saya yang menyatakan bahwa hidup ini ketika lo ngejalanin hidup lo harus benar-benar maksimum banget. Jangan sia-siakan. Every moment, every decision yang harus kita ambil. Kayaknya jadi cakep, dia bisa jadi quote kan ya. Nah, ini yang gambarnya yang paling menarik buat saya. Nah, jadi saya ceritakan dulu gini gambarannya. Seven Habits yang ngomong gini, kalau kita mau mengubah hidup kita, kalau dia ngeliatnya ke depan, bukan ngeliat kebalik. Iya. Nanti dari sudut pandang NLP saya ngeliatnya kebalik. Oke. Ya, dia ngajaknya gini. Kalau kamu mau tahu masa depanmu, yang pertama harus kamu lakukan adalah rubah pikiranmu dulu. Rubah pikiranmu dulu. Yang arti ubah pikiran macam-macam. Bisa aja berpikir yang tadi tidak bisa menjadi bisa. Berpikir tadi tidak mungkin menjadi mungkin. Berpikir yang tidak punya knowledge jadi punya knowledge. Yang tadinya tidak mau baca buku jadi baca buku. Jadi rajin belajar dan sebagainya. Itu adalah pikiran dulu diubah. Oke. Setelah pikiran diubah, pikiran itu akan menjadi action. Nanti akan saya jelasin detailnya. Pikiran berubah menjadi tindakan. Setelah berubah menjadi pikiran jadi tindakan, maka tindakan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Oke. Karena terus dilakukan terus-menerus. Ya, kebiasaan dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi karakter.
Karakter kalau dilakukan terus-menerus maka menjadi destiny Hmm. atau nasib atau takdir. Istilahnya gitu ya. Oke. Saya coba flashback. Kita ngomong yang jelek, jangan ngomong yang bagus dulu. Hmm. Saya berpikir setiap hari ngeliatin konten-konten yang berkaitan dengan makanan-makanan enak. Oke. Oke? Saya terhibur dengan makanan-makanan enak. Hmm. Oke? Kemudian saya memutuskan saya mencari makanan-makanan enak itu. Hmm. Dan karena ngerasa enak, saya makan berlebih. Oke. Karena terobsesi dengan makanan-makanan itu. Oke? Hmm. Karena dia terobsesi dengan makanan-makanan enak itu, maka lama-lama menjadi sebuah kebiasaan, dia makan akhirnya berlebih. Iya. Apalagi kalau yang ditonton, bukan makanan-makanan enak yang cenderung bergizi. Jadi ya maksudnya kan ada yang makan mukbang yang mukbang gitu aja yang nggak jelas gitu, mukbang Iya. aja sebenarnya makan Indomie gitu kan banyak misalnya. Iya. Iya. Ya, makan misalnya bami ayam gitu kan. Itu kan kayak makanan yang gampang kita temuin setiap hari ya. Iya. Tapi intinya itu yang muncul. Hmm. Karena setiap orang kalau dinonton itu terus-menerus, kita merasa masa nggak bisa sih? Iya. Kepengen jadi. Kepengen dong. Iya. Udah dong. Maka lama-lama menjadi apa? Jadi habit. Betul. Karena udah jadi habit, jadi karakter. Karakternya apa? Saya tukang makan. Lama-lama akhirnya kamu badannya gemuk, Hmm. obes. Pendek deh umur. Keputusan siapa? Kita sendiri. Kalau makan berlebih, Hmm. kemudian dia berharap badannya tidak obesitas, Hmm. dan tidak kena penyakit yang lain-lain yang berkaitan dengan obesitas, Hmm. kayaknya aneh kan? Iya. Ya kalau syukur-syukur dia punya metabolisme tubuh bagus. Hmm. Kalau enggak gimana? Iya benar. Berarti dia menentukan nasib dia dong. Iya. Nah itu yang terjadi. Oh. Sama kayak film Sore kan? Hmm. Di film Sore itu, si Sore datang dari masa lalu ke masa depan Ke masalah. ke masa lalu. Ke masa lalu. Iya. Nah ketika dia datang ke masa lalu, tujuan dia apa? Mengubah gaya hidupnya si Jonathan Betul. supaya hidupnya lebih baik. Hmm. Itu sama kayak film, itu sama seperti teknik neuro linguistic programming. Oke, yang mana tuh coach? Neuro linguistic programming itu mengajak kita melihat ke masa depan. Jadi neuro linguistic programming bisa melihat dari dua sisi. Hmm. Kita bisa membawa diri saya ke 30 tahun dari sekarang. Hmm. Saya membawa saya 100 tahun dari sekarang. 100 tahun kebanyakan ya. Anggaplah saya bisa ngeliat 50 tahun dari sekarang. Oke. Dan saya bisa ngebawa diri saya kembali ke umur 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Hmm. Dengan harapan saya merubah karakter saya. Hmm. Ini asiknya teknik NLP. Oke. Nah, kalau saya membawa diri saya, karena kebetulan target saya adalah umur 100, Hmm. berarti apa yang saya lakukan? Saya, dalam teknik tertentu, saya membayangkan diri saya umur 100, saya masih tegak, saya masih sehat, saya masih berjalan. Hmm. Kira-kira, nah ini merek teknik NLP ya, Hmm. ini mereka Sore nih. Iya mirip. Jadi, di saya di masa depan, umur 100 itu, kira-kira menasehati apa kepada Arif masa sekarang? Hmm. Apa yang dia nasihatin supaya saya bisa jalan tegak? Oh, saya harus berolahraga. Oh, saya harus makan bergizi. Oh, saya harus jaga seluruh tentang diri saya dan sebagainya. Hmm. Itu yang saya lihat dari masa depan. Oke. Terus pertanyaannya, tapi coach, bukankah tadi coach bilang ini terjadi dari masa lalu? Bisa dong. Saya bisa membawa diri saya yang masa depan kembali ke masa lalu. Kayak film Sore lagi dong. Iya. Ngapain? Saya menasihati diri saya yang masa lalu untuk ubah perilaku, jangan makan atau nonton yang berkaitan dengan mukbang, dengan junk food. Nah itu yang saya ubah. Hmm. Secara pikiran, bukan secara tubuh. Oke. Tetapi nanti akan melakukan terjadi perubahan. Nah, ini juga yang menarik. Saya belakangan ini lagi kesel banget gitu ya. Kesel jengkel dengan satu orang gitu ya, yang kita tahu namanya Queen of Party. Oh iya tahu. Ya, karena Grammy nih Iya, Queen iya. of Party. Nah, Queen of Party itu saya sudah sering ngikutin. Hmm. Karena di Queen of Party itu saya sering ngikutin gaya hidupnya dia.
Oke. Gaya hidup dia, cara hidup dia, namanya Queen of Party berarti kan senang pesta ya. Betul. Berarti senang juga minum dengan alkohol ya. Iya. Nah kemudian dia memutuskan, Mm-mm. bukan memutuskan lah ya, dia Queen of Party dan sebagainya sampai saya nonton beberapa waktu yang lalu. Mm-mm. Dia menyatakan dirinya hamil. Mm-mm. Dia menyatakan dirinya hamil dan nangis-nangis. Iya. Saya agak kusut di kepala saya tuh waktu ketika dia nangis-nangis dan dia kayak menyesali dan sebagainya. Mm-mm. Kenapa? Ini yang menarik. Satu, bukankah orang sudah mengatakan dia Queen of Party berarti udah tahu dong apa yang bakal terjadi? Iya. Nggak mungkin dong Queen of Party minumnya wedang jahe, badannya sehat-sehat. Nggak mungkin dong ya? Mungkin nggak? Nggak mungkin dong. Iya, iya. Bukan saya nggak empati sama orang itu. Sampai akhirnya saya nggak berani, saya diem aja, saya cuma simpen dalam hati saya. Sampai saya nonton konten dari Canggih Fit. Nah, nanti nonton konten di sini. Konten inilah yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk mulai bicara. Karena mirip kayak film sore, cuma beda kasus. Mm. Bahwa kita sudah menentukan masa depan kita kayak apa. Ini lebih lucu lagi. Ini lebih lucu. Kenapa saya bilang lucu? Dia kan nangis-nangis. Mm-mm. Dia bilang dia nangis karena hamil. Mm-mm. Terus kemudian menariknya ada satu konten juga nih. Ya, dari salah satu pengacara terkenal. Kontennya Kalau lagi having fun, kalau lagi menikmati, ya kan sudah tahu resikonya dari awal. Pilihannya ada. Kalau mau tidak mau jadian, ya bikin pengaman. seperti ini kan. Nah, dia bilang apa? Kan dia Queen of Party. Iya. Dia berarti harus milih dong. Kalaupun dia mau punya anak, harusnya punya anak sama siapa? Mm-mm. Ya dong. Punya anaknya jangan nama DJ dong. Mm-mm. Kenapa nggak mau pengusaha? Iya. Ya. Dan menariknya dalam konten yang sama yang kita nonton di podcast, itu dia mengatakan dia nggak, walaupun sebenarnya pria itu mau bertanggung jawab, Iya, betul. tapi agamanya beda. Mm. Oke? Kita nggak bahas agama ya. Iya. Tapi pertanyaan menarik. Kan dia udah tahu agama beda. Iya, iya. Kenapa juga melakukan? Iya sih. Guru saya, Mm-mm. kebetulan, saya punya satu orang guru namanya Andrew Womack. Oke. Andrew Womack ini kebetulan pengajar agama Kristen. Mm-mm. Dia cuma ngajarin gini. Kalau lu nggak mau nangis-nangis masa depan lu hamil, Mm-mm. ya jangan berbuat. Iya. Ya kalau lu berbuat, ya lu kan udah menentukan hidup lu sendiri. Terus sekarang cowoknya udah mau bertanggung jawab. Mm-mm. Dianya nggak mau. Mm-mm. Terus salah di mana? Oke, anggaplah pria itu nggak baik-baik. Oke, anggaplah itu pria itu nggak baik-baik. Mungkin mereka pikir one night stand gitu. Mm-mm. Aduh, buat saya agak confused. Jadi artinya saya nggak mau bahas tentang itu, tapi yang mau saya bahas apa? Kita yang menentukan masa depan kita. Kebetulan nih si Arif karena mau berpikir mengenai 100 tahun, saya kemarin juga ngeliat ada satu konten yang menarik, Deddy Corbuzier. Oke, yang mana coach? Deddy Corbuzier, dia bilang, Ah, dia sekarang latihan gym, Oke. bukan untuk buat badan bagus. Loh. Dia gym Mm-mm. untuk membuat supaya dia buat fungsional. Fungsional maksudnya kayak contoh ngangkat meja, Oh, buat dia bekerja, iya. buat dia berjalan, itu fungsional. Oke. Tidak lagi ngejar badan bagus, karena badannya udah bagus kan. Iya sih. Nah, jadi pertanyaan menarik, dicontohin. Mm. Ini contoh saya mau berdiri, yang pakai sendi. Jangan nanya saya juga belum ngerti itu caranya gimana. Dan ternyata ketika dia pakai sendi, menurut di video itu, dia agak kesulitan berdiri. Mm. Mengalami kesulitan diri. Terus saya contoh lagi kedua. Ini saya berdiri pakai otot. Mm-mm. Dan lu mau cepet-cepetan sama gue jamin gue lebih cepat daripada lu semua. Saya terusnya nggak ngerti karena saya baru belajar, kurang lebih saya baru belajar mungkin 6 bulan, 7 bulan. 6 bulan saya lagi latihan beban. Jadi nggak nangkep tuh masuk gambarannya. Tetapi yang saya tahu pasti, ke depan saya mau bebas dari obat-obatan. Mm-mm. Khususnya obat apa? Saya mau bebas dari obat hipertensi. Mm. Karena saya menemukan ada diet yang menurunkan hipertensi. Dan ternyata dulu gaya hidup saya ketofastosis, ternyata bisa nurunin tensi. Dulu saya pernah tidak minum obat. Oh. Dan saya bebas. Tapi saya baru sekarang ada satu teknik diet namanya DASH.
singkatannya apa saya lupa, tapi DASH, DASH, itu bisa menurunkan tensi tanpa obat. Lah, kalau bisa gitu, mendingan saya hidup tanpa obat dong. Iya. Iya, Bang. Ya walaupun obatnya murah ya. Tapi maksud saya, buat apa saya hidup pakai obat? Kalau bisa hidup tanpa obat. Kalau ketergantungan obat juga nggak bagus. Itu yang dikaitin sama film Dari Sore. Jadi kalau Anda mau menentukan masa depan Anda, ya Anda tentukan dari sekarang. Dalam konteks gaya hidup ya. Di film Sore kan tentang gaya hidup ya. Betul. Bukan artinya dia mati ketabraknya sama atau apa gitu nggak ya. Iya. Mati kecelakaan. Tapi dalam konteks itu adalah mengajak orang. Sebenarnya film itu cerdas sekali mau ngajak orang untuk mengubah gaya hidup dari sekarang. Betul. Karena dia melihat dari masa depan, itu bisa terjadi ke masa dia sekarang. Perubahan terjadi mulai dari hari sekarang. Itu aja. Oke. Ini sebenarnya berlaku nggak sih, Kut, kalau misalkan kita nih punya rekan temen atau pasangan atau orang tua atau bahkan adik kakak sendiri gitu, yang ibaratnya ngelihat kok kebiasaannya dia tuh Buruk. bakal buruk, yang nantinya kita udah tahu nih dampaknya ke depannya kayak gimana. Nah itu kita bisa ngasih tahu dampaknya. nonton film Sore. Oh iya benar. Filmnya jadi rame itu bisa bagus. Jadi bahkan kayak gini ya. Ini saya mau cerita satu yang mungkin kan ada teman kita yang dia juga bikin konten bareng sama kita, tapi dulu banget. Sebenarnya saya udah tahu ceritanya. Jadi orang tuanya, mertuanya dia meninggal. Tapi tahu nggak? Saya sudah tahu itu orang tua bakal meninggal. Kok dari mana, Coach? Gak hidup. Dan waktu ketika itu sekitar kayaknya mungkin 2 minggu, 3 minggu yang lalu ada percakapan dengan saya. Dan ketika terjadi percakapan sama saya bilang, ini kayaknya lu udah nentuin nasib orang tua ini gitu. Sudah menentukan karena kita ngikutin apa katanya orang tua itu. Ya walaupun banyak orang yang mengatakan kan kasihan ya orang tua. Iya. Ya berarti kan pilihan dia. Iya sih. Tapi makanya maksud saya nggak mau menyalahkan atau siapapun, tapi itu kan pemilik putusan. Tapi yang mau saya bicarakan adalah keputusan hidup kita per hari ini, itu mirip kayak film Sore. Yang akan menentukan kita di masa depan. Walaupun dalam film Sore ceritanya tragis ya nantinya. Iya. Jadi lebih nonton ya, tadi kita nggak usah ngomong ya. Tapi konsepnya aja ya. Nah, itu yang paling. Jadi kalau Mama ditanyakan apa, yang bisa saya ajak adalah apa? Coba Anda bayangin Anda 50 tahun atau 30 tahun akan dari sekarang, lu ngeliat diri lu siapa? Bahkan kalau saya tanya Aulia sekarang, kalau lu ngeliat 30 tahun dari sekarang, apakah tindakan lu seselaras nggak dengan yang lu harapkan 30 tahun dari sekarang? Kalau enggak, berarti lakukan perubahan. Apa yang harus diubah? Supaya 30 tahun yang nanti akan datang, itu terjadi. Sorenya datang. Nah, menarik banget nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin ngajak temennya, pasangannya, keluarganya, ini film menginspirasi banget. Nah, bahkan dari Coach Arif mengajarkan kita untuk menggunakan atau menerapkan teknik NLP yang dimana kita bisa melihat masa depan untuk memperbaiki kehidupan atau gaya hidup di masa sekarang agar dia akan datang akan tercapai. Kalau buat teman-teman ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Anton Desari mengucapkan terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai jumpa. NLP for Business Untuk Indonesia. Bye-bye.